Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan mata pelajaran IPA, PPKN, dan seni budaya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu masih ingatkah kalian perkembangbiakan pada tumbuhan dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Untuk generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan melalui perkawinan. Kemudian untuk perkembangan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan tanpa melakukan perkawinan. Untuk contohnya sudah tertera pada buku kalian pada halaman 136. Ada perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman tanpa melakukan perkawinan dengan bantuan manusia. Ada mencangkok, stek batang, dan menyambung. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melakukan perkawinan dan terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya ada di buku kalian pada halaman 136 sampai 137. Ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, spora, dan geragi. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa cara melestarikan hewan diantaranya tidak memburu hewan liar, melindungi hewan langka, mendirikan tempat penangkaran hewan, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi, tidak mengkonsumsi makanan yang berbahan binatang yang tidak dibudidayakan seperti ikan hiu, tidak membeli benda atau barang-barang yang berbahan bagian tubuh hewan tertentu atau yang dilindungi seperti gading, cula, atau kulit harimau. Cara melestarikan tumbuhan. Yang pertama ada melakukan tebang pilih. Jadi, pohon yang ditebang jangan semua pohon tapi dipilih yang paling tua. Kemudian melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul atau hutan yang sudah rusak. Kemudian ada mencegah terjadinya pembakaran hutan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang terakhir ada tidak melakukan sistem ladang berpindah, yaitu dengan membuka ladang di hutan, kemudian tidak merawatnya dan melakukan perpindahan untuk membuka ladang di tempat yang lain, sehingga tanaman menjadi rusak dan gundul. Selain beberapa cara tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi habitat hewan dan tumbuhan langka yaitu adanya 1. Cagar alam, yaitu daerah untuk melestarikan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang dari kepunahan. Yang kedua, ada swaka marga satwa, yaitu cagar alam yang digunakan untuk melindungi hewan langka dan habitatnya. Yang ketiga, ada taman nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang dikelola untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, rekreasi, dan pariwisata. Yang keempat ada taman wisata alam, yaitu hutan wisata yang memiliki keindahan alam, flora, fauna, dan dimanfaatkan untuk rekreasi dan budaya. Masih ingatkah kalian tentang bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Salah satu contohnya yaitu saat ibu kalian menyajikan makanan untuk seluruh anggota keluarga. Ambillah makanan dan lauk pauk secukupnya, dengan tujuan agar anggota keluarga yang lain dapat menikmati hidangan yang disajikan secara adil,
merata, dan tidak berlebih. Selain bersikap adil, kalian juga tidak melakukan pemborosan dengan mengkonsumsi sumber makanan hewani dan nabati secukupnya. Pengamalan Pancasila tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kita harus melakukan pengamalan Pancasila kepada sesama makhluk hidup. Salah satu contohnya yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menolong hewan yang terluka, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, tidak menebang pohon secara liar, kemudian tidak menginjak-injak tanaman hias, tidak memetik bunga dengan sembarangan. Pada pertemuan seni budaya minggu lalu, kalian sudah praktek membuat patung Nusantara dan hewan dengan teknik membutsir, yaitu dengan cara menekan-nekan dan memijit-mijit plastisin ataupun tanah liat, kemudian dibentuknya menggunakan alat yang dinamakan butsir. Selanjutnya, sekarang kalian akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat lebih menarik. Bahan yang dibutuhkan untuk mewarnai dan membuat motif pada patung kalian yaitu cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera, koran bekas, air untuk campuran, dan patung yang sudah kering. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan yaitu kuas besar tergantung kebutuhan atau kecil, kemudian palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pewarnaan yaitu yang pertama, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya, aduk dalam palet atau wadah lainnya. Kemudian pastikan patung Nusantaramu atau patung hewanmu sudah kering secara sempurna. Kemudian warnai patungmu sesuai selera. Materi seni budaya yang kedua yaitu berkreasi membuat poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel pada dinding di tempat umum dan kendaraan dan tempat strategis yang lain yang banyak dikunjungi oleh orang atau mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut ini dengan tujuan mempermudah kalian untuk membuat poster yang menarik. Selanjutnya, kalian bisa mengamati salah satu contoh poster yang disajikan oleh Ibu. Alhamdulillah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, semangat dan sehat selalu ya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.